belajar tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, materi pembelajaran pada hari ini adalah dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, jadi nanti pada hari ini kita akan membahas banyak sekali, terutama di sini Ibu akan menekankan sikap kalian selama pembelajaran, karena pendidikan kewarganegaraan ini lebih banyak penilaian di sikap. Jadi nanti ketika pembelajaran berlangsung, kemudian bagaimana cara kalian supaya memahami pembelajaran tersebut, tetapi mengedepankan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dan juga sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Masih ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke. Nah, kita akan selanjutnya kita akan melihat sistem penilaiannya dalam pembelajaran kita. Keaktifan di dalam kelas kita nanti akan dinilai 15%, ulangan harian 20%, tugas 15%, PTS 25%, PAS 25%. Nah, di SMA Seladi 1 ini, PTS dan PAS ini itu nanti dikerjakan secara online ya, karena memang sistemnya yang sudah berlaku dari kurikulum 2013, PTS dan PAS kita adalah online. Jadi Ibu harap nanti kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Pertanyaan? Ya. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran ya. Jadi pembelajaran pada hari ini akan kita fokuskan pada 3 poin anak-anak. Poin pertama ini adalah pengertian konsepsi hubungan internasional, kemudian pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, dan yang terakhir politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Nah, Ibu akan membuka pembelajaran pada hari ini dengan suatu pertanyaan. Apakah arti dari hubungan internasional? Ada yang bisa mengungkapkan? Saya, Bu. Ya. Hubungan kerjasama baik politik, ekonomi, sosial, budaya dari satu negara ke negara yang lain. Oke, jadi hubungan politik dari satu negara ke negara yang lain ya. Oke, ada yang lain? Enggak, Bu. Tampaknya hari ini yang datang tidak banyak sekali ya. Ya, ini ada orangnya tapi tak langsung mata. Tapi tetap sudah kemudian ya, masalah kalau itu cuma sedikit. Iya. Oke, tadi hubungan diplomasi antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian, mengapa diperlukannya hubungan internasional bagi Indonesia? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Agar Indonesia tidak dikucilkan agar Indonesia tidak dikucilkan dari dunia internasional. Ya, bisa jadi. Jadi nanti kita akan bahas ya anak-anak apa sih menjadi poin kedua ini sangat penting. Oke, jawaban dari Yogi tadi benar semua. Dan kita akan lanjut ke pembelajaran kita seperti itu. Nah, hubungan internasional, pengertian hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi melampaui batas-batas ketatanegaraan. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Belum, Bu. Oke. Jadi konsepsi hubungan internasional ini disamakan dengan konsepsi politik luar negeri. Jadi hampir sama ya konsepsi politik luar negeri ini dengan hubungan internasional. Bagaimana cara kita Indonesia itu tetap menjalankan politik luar negeri kita ke dalam hubungan internasional. Ada yang tahu politik luar negeri Indonesia itu apa? Bebas aktif. Oke. Nah, ini kita akan belajar tentang konsep hubungan internasional. Ini di sini ada 3, politik luar negeri, politik internasional, dan hubungan luar negeri. Politik luar negeri ini yang kita ketahui adalah politik bebas aktif. Bebas artinya apa, anak-anak? Tidak terikat oleh satu blok tertentu. Ya, benar sekali. Aktif? Aktif menjaga perdamaian dunia. Ya, betul sekali. Tadi tidak mendominasi antara 2 blok, artinya netral ya. Kemudian aktif di sini dia turut serta dalam segala macam aspek yang ada di perdamaian dunia, seperti itu. Nah, politik internasional ini apa kalau kalian ketahui? Pernah dengar belum politik internasional sebelum ini? Belum lagi. Ya, jadi memang masing-masing negara ini memiliki politik luar negeri ya. Nah, ketika di PBB, konferensi PBB, biasanya mereka mengutarakan sistem politik mereka terhadap luar negeri itu seperti apa. Jadi politik internasional inilah bagaimana pandangan setiap negara dalam mengkonsepsi politik luar negeri mereka masing-masing dalam konferensi perdamaian dunia seperti itu. Dan hubungan luar negeri ini adalah bagaimana cara kita tetap melanjutkan perdamaian dunia tanpa harus melibatkan perang fisik ataupun senjata ataupun bahkan segala macam ancaman yang berisiko bagi negara tersebut atau termasuk negara Indonesia seperti itu.
bagi Indonesia. Nah, di sini ketika suatu bangsa yang baru merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Itu seperti kita ya, ketika kita hidup sekarang ini, kita kan adalah salah satu makhluk sosial, homo sosial apa? Ada yang tahu? Sosial distancing. Itu kan sekarang karena corona ya, homo sosialis itu bisa dikatakan seperti itu nggak? Bisa ya, sosialis. Nah, itu. Jadi suatu bangsa merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Artinya ketika baru merdeka pasti mereka butuh namanya pengakuan, kemudian butuh juga dukungan atau support, kemudian juga butuh bantuan seperti militer, kemudian keamanan dan segala macam seperti itu. Nah, ketika suatu negara merdeka ini biasanya mereka diakui dari faktor individu. Ada yang tahu dari faktor individu tadi apa? Yang kemarin pernah kita pelajari pada bab sebelumnya. Dan kita akan bahas di bab selanjutnya di politik hukum Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena dua faktor ya anak-anak nanti. Jadi faktor internal itu adalah faktor yang mengancam ideologi negara kita. Ideologi negara kita apa? Pancasila. Yang menjadi ancaman ideologi kita apa? Liberalisme. Selain itu? Kapitalis. Komunis ya? Enggak. Bisa. Ya sebenarnya komunis tidak mengancam karena memang pernah ada di Indonesia sebenarnya. Tapi kan juga itu sangat beresiko bila dicampur adukan dengan Pancasila. Liberal juga sama. Kemudian fasis itu ideologi bukan ya? Iya. Ya, itu juga beresiko nggak? Iya. Nasis? Iya. Ya, berarti itu beresiko semua ya ketika ya, bagi Indonesia. Artinya faktor internal ini adalah semacam ideologi atau intervensi negara lain bagi Indonesia. Ketika Uni Soviet membantu Indonesia pada era Soekarno itu kira-kira membahayakan tidak? Sedikit, Bu. Amerika? Sedikit. Nah, itu yang menjadi polemik bagi bangsa Indonesia sekarang. Kira-kira ketika mendapat bantuan itu harus diterima dengan baik atau tidak. Nah, itu yang menjadi faktor internal kita, tetap mempertahankan hubungan internasional tanpa melibatkan ideologi seperti itu. Nah, faktor eksternal kita ini adalah apa? Terorisme itu termasuk ancaman sekarang. Ya. Kemudian juga misalkan ketika kita dijajah kembali termasuk suatu permasalahan tidak? Ya. Nah, berarti kan ini adalah faktor eksternal. Makanya kita mengantisipasi ini, kejadian-kejadian ini, peristiwa yang pernah kita alami ini dengan hubungan internasional seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak? Cukup, Bu. Enggak. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif tadi ya, benar ya, dan diabadikan bagi kepentingan nasional. Jelas. Oke, next. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Tapi multikultural juga bisa karena sebenarnya budaya-budaya yang ada di Indonesia ataupun budaya-budaya yang ada di luar Indonesia, luar negeri seperti itu sebenarnya dapat bersinkronisasi dengan baik bagi Indonesia sebenarnya. Tapi kan karena kita sangat mempertahankan kebudayaan kita, jadi kita hanya mempertahankan bilateral, regional, dan multilateral seperti itu. Oke, next. Nah, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama, kemudian kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi. Jadi di sini aparatur itu apa aja, anak-anak? Tentara. Terus? Polisi. Apa lagi? ASN. Aparatur sipil negara. Ya, oke, terus? Polisi itu termasuk? Oh iya, Bu. Polisi enggak dong, ini enggak. Terus apa? Manual, Bu. Milbatu bukan ya, itu kan punya universitas. Maksudnya yang untuk luar negeri kok. Itu aja, tentara, Ini polisi, diplomat. ASN. Terus Diplomat, duta besar. aparatur yang menjaga keamanan. Itu kan untuk menjaga diplomasi melalui lembaga. Tiga ya, berarti ya itu ya. Itu memang salah satunya itu. Jadi ketika ini adalah hal yang sangat penting untuk ditingkatkan kinerja mereka dalam aparatur di luar negeri, menjaga perdamaian di luar negeri. Jadi tidak hanya melakukan represi saja di dalam negeri, karena biasanya tentara dan polisi itu hanya melakukan represi saja di dalam negeri seperti itu ya. Nah, dari situ maka
aparatur ini harus membangun citra positif Indonesia ke dunia internasional seperti itu. Nah, ini sampai kita baca bersama-sama, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi UUD ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi Indonesia saat itu karena memang founding father kita siapa? Soekarno dan Hatta. Nah, itu adalah salah satu penggerak dari hubungan internasional kita karena ideologi yang masuk ke Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan itu datang dari mereka seperti itu. Jadi mereka sudah membangun hubungan internasional sedari pasca kemerdekaan seperti itu. Next, dan di sini sama ya seperti tadi diungkapkan oleh Yogis, memang politik bebas aktif kita ini tidak terikat oleh blok-blok, artinya kita netral dan kita tidak boleh memilih salah satu blok dari negara manapun seperti itu. Jadi sampai sini ada pertanyaan teman-teman, anak-anak? Belum. Karena habis ini kita bakal mengerjakan LKPD. Masih Terus nanti presentasi. Ada? Nggak ada. Kita lanjut ke diskusi ya. Iya. Nah, ini nanti Ibu bagikan jurnal, nanti kalian isi, tapi di rumah saja, oke? Iya. Jadi di pulang. Dan di sini Ibu menyiapkan suatu permasalahan. Kok? Iya. Kenapa, Bu? Ada butuh bantuan? Nah, ini Jadi ini permasalahannya ya, negara X dan negara Y. Nanti kita baca bersama-sama sambil Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti cukup duduk berdua-dua saja, tidak usah dihitung ya, oke? dia tidak menerima. Lalu PBB meminta seluruh negara bersama. Hanya dikerjakan dalam waktu 2 menit saja. Kemudian dipresentasikan. Ini ada jawabannya di Itu dikerjakan yuk, nanti kalau tahunya. Jalur Gaza itu aku mau tahu. Jadi berarti yang nyawang mulai sejarah ini terus peta internasional Mungkin satu bulan dia saya pokoknya jadi maju yuk, sudah dapatnya aja. Yogi dulu yang maju, nanti aku di depan. asik. Perwakilan aja ya? Ya. Iya, oke, silakan. Jika kalian menjadi seseorang yang ada dalam permasalahan tersebut, apakah yang akan kalian lakukan? Biasa akan melihat sejarah dulu dari wilayah ini gimana geografisnya, terus mengetahui peta internasional sama kesepakatan kedua pihak dunia gimana. Terus pertanyaan kedua, jika kedua negara berseberangan, ada sebagian dari luar negeri Indonesia, apa yang akan kalian lakukan? Tetap menjaga netralitas dan hubungan kedua negara, hubungan baik. Jika keadaan sangat parah hingga akan terjadi perang, apakah yang akan kalian lakukan? Tetap menjaga dan mencoba untuk mendamaikan kedua negara. Jika keadaan dalam rapat sidang tidak memenuhi syarat perang, lalu bagaimana kalian menyikapinya? Setuju pada pimpinan sidang. Ya, berarti intinya di sini menggunakan musyawarah mufakat ya Indonesia jadi kelompok itu. Iya. Nah, kemudian mengutamakan hasil sidang. Yes. Seperti itu. Oke. Untuk kelompok yang selanjutnya kita lanjutkan apa ya? Ya, Bu. Bu. Karena ini sudah bersiap istirahat. Oke. Kemudian Ibu akan lanjutkan dengan tugas minggu depan saja ya. Nah, ini tugas minggu depan. Buatlah suatu infografik masing-masing kelompok terkait permasalahan dalam hubungan internasional dan peran Indonesia di dalamnya. Kelompoknya cukup ini tadi aja, jadi cukup bangku aja 2 orang. Nah, infografik ini boleh berwarna apapun dan dibuat sekreatif mungkin, diprint dalam bentuk kertas A3 dan dibagikan di media sosial kalian masing-masing. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita beralih ke kesimpulan ya anak-anak. Nah, sebagai negara demokrasi, Indonesia harus wajib serta dalam mengkampanyekan musyawarah mufakat di dalam hubungan internasional. Hal ini juga
diupayakan dalam meredam permusuhan dan konflik yang akan terjadi dan juga yang mengancam perdamaian dunia. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi.